I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA terpadu untuk siswa kelas 8 yang insya Allah soleh dan solehah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi bab 9, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Seperti tampak pada gambar, ada dua orang anak yang bermain di sebuah kolam. Tapi cara bermainnya mereka adalah dengan menaiki sebuah wahana berupa bola yang di dalamnya berisi udara. Tentunya ketika mereka bermain, mereka tidak selamanya bisa bermain di dalam bola tersebut dalam waktu yang lama. Karena apa? Karena lama-kelamaan udara atau oksigen di dalam bola itu akan semakin berkurang dan juga karbon dioksidanya akan semakin bertambah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Maka akan kita bahas pada pembahasan berikut ini. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, organ-organ penyusun sistem pernapasan, kemudian macam-macam pernapasan pada manusia, dan yang ketiga adalah kelainan yang dapat mengganggu difusi pada sistem pernapasan. Organ-organ penyusun sistem pernapasan dilengkapi dengan yang pertama adalah mulai dari hidung, kemudian pangkal tenggorok, cabang tenggorok, kemudian cabang bronkus, dan juga gelembung paru-paru atau alveolus. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dimulai dari hidung. Udara pernapasan atau udara yang kita hirup lebih baik masuk melalui hidung, sebab di dalam rongga hidung, udara nantinya akan mengalami 3 buah proses atau 3 buah perlakuan. Yang pertama adalah penyaringan, kemudian disesuaikan suhunya, dan yang terakhir adalah pengaturan kelembapan. Jadi bernapas memang lebih baik dengan melewati hidung atau melalui hidung. Meskipun kita bisa bernapas menggunakan mulut, tapi ketika masuk ke dalam mulut, udara tidak mengalami penyaringan, penyesuaian suhu, dan juga pengaturan kelembapan, sehingga tidak disarankan bernapas menggunakan mulut. Yang kedua adalah pangkal tenggorok atau laring. Laring disusun oleh katup yang disebut dengan epiglottis dan tulang-tulang rawan yang membentuk jakun. Epiglottis ini mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan, karena saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan itu satu tempat, tapi dia terpisah katupnya sehingga dibatasi oleh epiglottis. Yang ketiga adalah tenggorok atau trakea. Dinding tenggorok tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Dinding sebelah dalam tenggorok selalu basah karena dilapisi selaput lendir. Sel-sel epitelium penyusun dinding sebelah dalam tenggorok dilengkapi silia atau rambut getar yang berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran dalam udara yang lolos dari penyaringan di rongga hidung oleh rambut-rambut dan selaput lendir. Nah, silia inilah yang ketika kita mengalami batuk dan dia penuh oleh dahak, maka bisa menyebabkan gatal sehingga kita akan merasa ingin batuk. Ya, jadi silia ini kalau dia ada dahaknya atau terhambat oleh dahak dari batuk itu, maka kita akan merasakan gatal dan kita akan ingin selalu untuk batuk. Yang keempat adalah paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah 2 buah, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru letaknya di rongga dada di atas diafragma atau sekat rongga badan. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir atau 3 lobus, yaitu gelambir atas, tengah, dan bawah. Sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, yaitu gelambir atas dan juga gelambir bawah.
Paru-paru dilindungi oleh selaput yang disebut sebagai pleura. Di dalam paru-paru manusia terdapat lebih dari 300 juta sampai 350 juta alveolus. Secara keseluruhan, permukaan alveolus sangat luas, lebih dari 80 meter persegi. Dengan struktur alveolus seperti itu, pertukaran gas menjadi lebih efisien dan maksimal. Jadi dengan luas yang sebesar itu, maka pertukaran gas menjadi lebih efisien dan juga maksimal. Karena di dalam alveolus ini terjadi pertukaran antara gas oksigen dan juga karbon dioksida. Macam-macam pernapasan pada manusia. Pada proses pernapasan terjadi dua peristiwa atau dua hal, yaitu menarik napas dan mengembuskan napas yang terjadi secara bergantian. Pada saat kalian menarik napas, udara masuk ke dalam alat-alat pernapasan. Pada tahap ini biasa disebut sebagai fase inspirasi dan udaranya disebut sebagai udara inspirasi. Pada saat kalian mengembuskan napas, udara keluar dari alat-alat pernapasan. Tahap ini dinamakan sebagai fase ekspirasi. Udaranya dinamakan dengan udara ekspirasi. Berdasarkan otot yang berperan dalam prosesnya, pernapasan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada. Otot yang berperan dalam pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk. Pernapasan dada dibagi menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Untuk fase inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang dada dan tulang rusuk terangkat, rongga dada akan membesar, kemudian paru-paru mengembang, dan tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Akibatnya, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru melalui rongga hidung. Pada fase ekspirasi atau menghembuskan udara, otot antar tulang rusuk akan berelaksasi, tulang dada dan tulang rusuk turun, rongga dada akan mengecil, kemudian paru-paru mengempis, dan tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru melalui rongga hidung. Jadi pada intinya udara masuk lewat rongga hidung dan keluar juga lewat rongga hidung. Itu pada pernapasan dada. Selanjutnya adalah pernapasan perut. Di sini otot yang berperan adalah otot diafragma. Pernapas perut juga dibagi menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, otot diafragma berkontraksi. Diafragma yang semula melengkung menjadi agak datar, rongga dada kemudian membesar, paru-parunya mengembang, dan tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Sehingga udaranya akan masuk, udara yang dari luar tadi akan masuk ke dalam paru-paru melalui rongga hidung. Karena tekanan di luar lebih besar daripada yang di dalam, sehingga tekanan yang lebih besar akan masuk ke dalam, menuju ke tekanan yang lebih kecil. Kemudian pada fase ekspirasi, otot diafragma akan berelaksasi, kemudian diafragma kembali melengkung, rongga dadanya mengecil, paru-paru mengempis, dan tekanan udara dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar, yang berakibat udara keluar dari paru-paru melalui rongga hidung. Oke, selanjutnya adalah kelainan yang dapat mengganggu difusi pada sistem pernapasan. Yang pertama adalah kelainan dan penyakit karena infeksi. Yang pertama adalah bronkitis, kemudian difteri, kemudian faringitis, kemudian pneumonia, tonsilitis, dan tuberkulosis. Bronkitis adalah radang selaput lendir, trakea, dan bronkia. Kemudian difteri yaitu infeksi saluran pernapasan bagian atas oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Faringitis yaitu radang faring yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau karena efek negatif rokok. Kemudian pneumonia yaitu infeksi pada paru-paru karena bakteri,
Diplococcus pneumoniae atau virus. Pneumonia ini ditandai dengan terisinya alveolus dengan cairan dan eritrosit atau sel darah merah yang berlebihan. Nah, salah satu gejala dari COVID-19 adalah pneumonia ini, yaitu terisinya paru-paru oleh cairan. Ya, jadi kalau paru-parunya terisi oleh cairan yang berlebih, maka itu disebut sebagai pneumonia. Dan salah satu gejala dari COVID-19 atau corona adalah pneumonia. Tonsilitas yaitu radang tonsil yang disebabkan oleh bakteri. Yang terakhir adalah tuberkulosis atau TBC, yaitu infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua adalah kelainan dan penyakit bukan karena infeksi. Yang pertama adalah amandel, kemudian asfiksi, asma, emfisema, kanker laring, kemudian kanker paru-paru, polip, rinitis, dan silikosis. Jadi bedanya adalah kalau karena infeksi biasanya disebabkan oleh virus dan juga bakteri, sedangkan kalau tidak karena infeksi biasanya karena kebiasaan buruk kita yang mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Misalnya kita memasukkan asap rokok, kemudian asap vaping ke dalam tubuh kita, maka itu akan menyebabkan paru-paru kita terganggu. Oke, baik, mungkin itu saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Kurang lebih Bapak mohon maaf, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, jaga jarak aman, dan kurangi kegiatan di luar yang kurang bermanfaat. Dan yang paling penting adalah sayangi orang tua kalian. Sekian Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu, pakai